Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kali ini kita dapat garapan satu unit motor yaitu Scorpio dengan kasusnya jadi tidak kuat starter ya. Jadi starter tangannya dia tidak kuat. Padahal motor ini yaitu sudah melakukan pergantian aki ya. Jadi si yang punya motor ini beli akinya dibawa ke sini. Nah, sebelum ganti aki jadi pernah juga ganti spool setahunan yang lalu sama di sini yang orisinil kisaran harga 500 ribuan kurang lebih. Terus kiproknya juga sudah diganti. Kalau kiprok dia masih baru sekitaran 1 bulan. Kita memakai kiprok Vario yang orisinil. Nah, terus sesudah 2 minggu sudah ganti kiprok. Nah, si yang punya motor ini ganti aki. Jadi akinya beli di online terus. Nah, baru kali ini, maksudnya baru hari ini, baru diantrin lagi ke sini, katanya sudah tidak kuat lagi untuk starternya. Nanti kita cek sama-sama mulai dari pengisian yang dari spool, yang dari kiprok, lalu akinya ya, akinya masih bagus apa tidak. Soalnya dia belinya di online, tapi mudah-mudahan akinya bagus. Nah, kita cek dulu ya, kita dari spool kita cek pokok utama dan juga dari kiprok, terus akinya kita cek juga ya. Soalnya ini sudah tidak kuat untuk starternya, dia tidak kuat angkat. Oke, sebelum lanjut ke video, untuk teman-teman yang belum subscribe yang mau bergabung silahkan ditekan saja tombol loncengnya. Jika bermanfaat di like, di komen, dan di share. Oke, langsung aja tanpa lama-lama kita mulai pengecekannya. Oke, kita tes dulu untuk starternya, untuk supaya teman-teman bisa melihat daripada kondisinya ya. Bentar saya nyari kuncinya dulu. Kita nyari kuncinya dulu. Ini kuncinya. Oke, kunci kontak on. Perhatikan di sini lampu netralnya ini sepaneng ya. Nah, perhatikan di sini kita tombol starter. Nah, dia tidak kuat sama sekali. Perhatikan atau dengarkan sama-sama. Nah, dia sangat minim sekali ya, tidak kuat untuk angkat starter. Oke, kita cek dulu. Langsung aja kita buka. Kita buka dulu untuk jok dan cover-covernya. Oke, untuk covernya dan tanknya sudah kita ganja untuk sedikit kita lebih mudah mengeceknya. Dan ini kondisi akinya ya. Nah, ini kondisinya baru, merek Motobat. Nah, sekarang kita cek dulu untuk tegangan akinya ada di berapa volt DC. Kita menggunakan ampermeter di skala 20 volt DC ya. Oke. Seperti biasa, yang hitam ke massa dan yang merah ke arus 12 volt atau ke positif. Nah, di sini menunjukkan 12,9 ya, 12,9. Seharusnya ini untuk starter sudah kuat ngangkat. Ini hampir 13 volt ya. Seharusnya ini untuk starter sudah kuat ngangkat. Tapi kok kenapa starternya dia tidak kuat? Bentar, kita kunci kontak dulu. Aduh, kuncinya ke mana dia? Dulur, kuncinya ke mana dulur? Bawa. Hah? Bawa deh. Oke, kuncinya ayah. Kunci kontak on, kita lihat lampu remnya apakah menyala. Oh, lampu remnya mati ya. Takutnya lampu remnya hidup. Kalau misalnya hidup kan nanti arus 12 voltnya atau akinya nanti kesedot mulu sama kesedot sama lampu rem. Oke, kita tes sekali lagi. Perhatikan starternya. Nah, ini berat sekali ya untuk ngangkat starternya. Atau kita hidupin untuk motornya dalam posisi keadaan motor hidup. Untuk pengisiannya ada di berapa volt DC. Kita nyalain dulu, kita diengkol. Motornya hidup, pastikan harus di 14 ya. 14 lebih kalau nggak salah. Nah, di sini menunjukkan 13 berapa perasaan.
Nah, di sini menunjukkan barusan hampir 14 ya. Cuman kalau misalkan mau 14 dia nggak kuat. Sebentar lepas, oke. 13,9. Oke. Kita cek dulu untuk pengisiannya. Yang dari spool kita cek kabel warna putih. Kita fokus untuk pengisian ya. Nah, di sini kabelnya nih. Kabel spool di bawah nih ada berapa nih? 1 2 3 4 5. Nah, kita fokus ke kabel warna putih ini nih ya. Kita cek dulu untuk kabel warna putih. Untuk mengeceknya kita menggunakan lampu riting ya, lampu riting yang ini ke masa aki boleh, ke masa ini boleh nih ya, ke masa mesin juga boleh, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita nyalain dulu motornya dan kita lihat untuk kondisi spool atau pengisiannya yang dari spool. Motor hidup. Kita lihat untuk pengisiannya. Nah, perhatikan, kita gas full ya, kita gas full. Pastikan kalau misalkan pada posisi saat digas ya, gasnya kita full, pastikan si lampu ini harus mati ya, harus mati. Kalau misalkan mati berarti untuk pengisiannya dia bagus ya. Kalau misalkan lampunya mati nih, berarti untuk pengisian yang dari spoolnya berarti dia masih bagus. Oke, kita awasin dulu untuk ampermeternya. Soalnya biasanya kalau misalkan pengisian tuh 14 berapa ya, pokoknya hampir 15. Kalau misalkan di 10 ke 13 itu masih kurang maksimal, atau masih tertahan lah sedikit. Sebenarnya masih bisa, cuman maksimalnya tuh 14 sekian. Oke, kita tes lagi ya. Oke, motornya hidup. Oke, kita tempel ke kabel warna putih nih. Nah, perhatikan sini lampunya ini nyala ya, perhatikan. Kita gas. Pada saat digas, si lampunya ini tidak mau mati ya, berarti untuk sistem pengisiannya yang dari spool dia tertahan ya, paham ya maksud saya? Jadi untuk sistem pengisiannya yang dari spool dia tertahan. Soalnya kan gini, dari spool dia masuk ke kiprok, nah diolah sama kiprok, nah lalu dia keluar lagi warna merah yang menuju ke sini nih ke kabel warna ini yang menuju ke aki ya. Cuman untuk Scorpio ini untuk pengisiannya dia masuk dulu ke bending starter, nah lalu masuk ke sini kabel gede ini nih untuk pengisiannya. Oke, paham ya maksud saya? Oke. Lalu kenapa motor ini dia masih tidak kuat ngangkat untuk starternya, yang ke satu, dan yang kedua untuk sistem pengisiannya ya, jadi dia tidak maksimal. Begitupun yang pokok utama yang dari spool dia masih tertahan ya, tidak lepas. Kalau misalkan yang normal tuh ya, yang bagusnya tuh ini dia harus benar-benar mati ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan tidak punya ampermeter, cukup memakai ini saja ya, memakai lampu riting. Pastikan si lampu ini dia benar-benar mati ya. Kalau misalkan mati berarti kita vonis untuk spoolnya dia masih bagus. Nah, maksudnya gini, jadi sesudah kita mengecek atau kita memvonis bahwa spoolnya dia bagus, lalu langkah selanjutnya kita cek untuk kiproknya ya, untuk kiproknya. Nah, sekarang kita mau mencoba seperti Xion waktu itu saya pernah posting. Kita melepas kabel warna apa namanya, kabel warna kuning, atau kita pastikan untuk masanya dia benar-benar menempel ya. Di skala ini ampermeternya di skala buzzer. Oke, nah bisa dilihat. Bentar, oke.
Nah, ininya bunyi ya untuk ampermeternya. Nah, sekarang kita tempel ke ini bolak-balik juga nggak apa-apa. Ini tempel ke masa. Oke, ini connect, berarti untuk masanya dia nyambung. Berarti sekarang kita tes, kita mau mencoba untuk melakukan sama seperti motor Xion waktu itu pernah saya posting. Jadi untuk kabel kabel lampunya kita lepas. Kita lepas. Oke. Ini sudah dilepas ya. Nah, kabel warna kuning sudah dilepas. Mohon maaf kalau misalkan tidak kelihatan atau saya tinggiin dulu untuk tripodnya. Oke, mungkin segini jelas ya. Nah, bisa diperhatikan kita mencoba melepas daripada kabel warna kuning ya, kabel warna kuning. Jadi untuk lampu. Nah, adapun nanti untuk lampunya, nanti kalau misalkan ini bagus untuk pengisiannya, berarti untuk lampunya kita dipakai LED aja. Jadi DC-nya untuk lampunya. Oke. Nah, sekarang kita tes, kita nyalain motornya, kita cek untuk pengisiannya. Nih, kabel warna putih. Set. Oke, sudah tersambung. Kita engkol dulu. Kita engkol ya. Oke, motornya hidup. Perhatikan untuk lampunya. Nih, pastikan ini harus benar-benar mati ya. Nah, mohon maaf, barusan belum terkoneksi. Nah, ini langsung mati ya untuk lampunya. Nah, bisa dilihat ini lampunya dia langsung mati ketika kita lepas untuk yaitu kabel warna kuningnya. Jadi si lampunya dia langsung mati. Berarti kan untuk pengisiannya yang dari spool dia bagus ketika sudah melepas yaitu kabel warna kuningnya. Nah, sekarang kita tes dulu nih. Untuk pengisiannya ada di berapa volt DC ketika kita sudah melepas daripada yaitu kabel warna kuning. Yang merah ke positif. Sebentar. Kita pindahin dulu di skala 20 volt DC. Perhatikan untuk pengisiannya. Oke, bisa dilihat sebentar. Oke, perhatikan untuk pengisiannya ketika kita sudah melepas kabel warna kuning. Ini perhatikan di sini menunjukkan 12,8. Belum kita gas ya. Nah, sekarang kita gas. Bentar. Aduh, agak sedikit kesusahan soalnya sambil pegang gas. Oke, mungkin sini cukup. Perhatikan motornya mati, jadi harus diengkol dulu. Oke, motornya hidup. Perhatikan untuk angkanya. Nah, sekarang dia tembus di 14. Perhatikan sekali lagi. Untuk pengisiannya sekarang sudah bagus ya. Sekarang dia tembus di 14 ya. Normalnya tuh seperti itu. Jadi di 14. Kalau misalkan di 13 dia masih tertahan untuk pengisiannya. Jadi tidak lepas. Oke. Berarti kita vonis bahwa untuk kiproknya untuk spoolnya dia masih bagus ya. Nah, sekarang kita cek untuk daripada kiproknya. Sebentar kita lepas dulu ya untuk kiproknya. Oke, untuk tangkinya sudah kita lepas dan ini kondisi kiproknya ya. Perhatikan di sini kiproknya ini baru ya. Nah, baru sebulan apa baru 2 minggu ya, kurang lebih segitulah. Waktu saya melakukan pergantian ini pakai kepunyaan yaitu Vario punya ya. Vario Beat sama Beat Karbu. Kita pasang kembali. Oke. Kita kenalan dulu untuk warna kabel dan fungsinya. Di nomor 1 di sini ada hitam. Ini hitam sebagai masanya kiprok. Jadi tiap komponen itu dia mempunyai masa, entah itu spool ataupun kiprok. Jadi dia mempunyai masa ya. Jadi kalau misalkan masanya tidak nempel, otomatis sistem pengisiannya nanti dia terganggu. Soalnya masanya tidak nempel ya. Jadi pastikan masanya harus menempel. Nah, lalu yang kedua di sini ada warna putih. Ini putih sebagai yaitu pengisian, sebagai pengisian. Yang langsung dari spool, yang langsung dari spool masuk ke kiprok. Nah, diolah sama kiprok. Nah, untuk sistem pengisian nih ya.
Yang dari spool kabel warna putih masuk ke kiprok, lalu diolah sama kiprok. Nih kabel warna putih ini yang langsung dari spool ya, diolah sama kiprok, lalu dia keluar lagi warna merah. Nah yang warna merah ini yang masuk ke bending starter. Nih dia masuk dulu ke bending starter, tapi sebelum masuk ke bending starter, jadi dia melalui sikring nih ke sini nih ya. Dia masuk dulu ke sikring, jadi bila mana ada yang konslet, jadi sikring yang putus ya, jadi tidak kabel yang kebakar. Masuk dulu ke sikring, lalu masuk ke bending starter. Nah di bending starter barulah dia masuk ke aki ya. Jadi untuk sistem pengisiannya seperti itu. Nah lalu di sini ada warna kuning. Ini warna kuning ini adalah sebagai lampu ya. Jadi yang dari spool, ini yang dari spool nih kabel warna kuning garis merah. Ini yang dari spool untuk lampu, dia masuk ke kiprok, diolah lagi sama kiprok. Lalu di pertengahan kabel ya, di pertengahan kabel bodinya dia ada cagak ya. Jadi dia bercabang 3. Yang satu yang dari sini langsung ke sini kan 2 ya. Nah satu lagi masuk ke sini nih. No ke sono, ke tombol on off sini nih ya. No ke tombol on off sini ya. Nah ke tombol on off barulah masuk dia ke saklar dim. Paham ya maksud saya? Nah sekarang kita tes dulu untuk kiproknya ini masih bagus apa tidak. Tapi kalau tadi juga kita sudah cek nih dari dapometer untuk sistem pengisiannya di sini ya. Untuk pengisiannya dia menunjukkan 14. Berarti kan untuk untuk spool dan kiproknya masih bagus. Tapi untuk memastikan kembali, jadi supaya teman-teman tahu atau yang belum paham, yang sudah tahu di skip saja. Jadi yang belum tahu kita tes dulu ya. Oke, kita sudah ganti untuk lampunya. Oke, kita nyalain dulu motornya. Kita gedein untuk langsungnya. Nah, kita tes kabel warna putih. Nah ini bagus ya. Ini kalau misalkan digas nih langsung mati nih. Nggak usah ya, nggak usah. Ini kita kabel warna putih, kita tes kabel warna merah. Nah ini untuk pengisian ke aki. Oke. Dia tidak mati, soalnya kan dia sudah disaring sama kiprok. Paham ya? Berarti untuk ininya masih bagus ya. Untuk untuk oke, kita nyalain kembali. Bagus ya untuk kiprok. Untuk kiproknya kita vonis masih bagus. Misalkan mau ngejumper atau mau ngedesein, yang ini kita lepas lalu disolasi ya. Jadi untuk pengisian yang dari untuk lampu utama yang dari spool kita tidak pakai ya, dengan syarat ini dilepas ya. Mau yang di sini nggak apa-apa, mau yang di sini nggak apa-apa. Lalu disolasi biar tidak ngeground. Nah lalu kabel yang warna kuning yang menuju ke kiprok, ini yang kabel warna kuning nih yang menuju ke kiprok, ini dilepas ya. Ini dilepas lalu di jumper ke outputnya kontak ya, ke outputnya kontak kalau mau DC-in. Jadi ini dilepas ya. Jadi kita lampunya pakai DC aja ya kalau misalkan sistem pengisian ini terganggu. Oke bang ya, untuk kiproknya ini masih bagus ya, kita vonis. Nah berarti sekarang untuk pengisiannya dia sudah normal kembali. Adapun yang kabel warna kuning dilepas, nah kita ini lampu depannya kita memakai LED saja ya, dan lampu belakangnya juga pun kita memakai LED, jadi biar tidak boros kena aki ya. Nah sekarang kita cas dulu akinya ya, cas dulu akinya ya. Sebenarnya sambil dihidupin juga motornya nggak apa-apa, cuma kan agak terlalu lama untuk dihidupin motornya, jadi kita cas aja akinya ya. Oke, untuk kakinya sudah kita cas ya untuk kakinya. Nah bisa diperhatikan untuk angkanya di berapa volt DC. Nah, bisa dilihat di sini sebentar. Nah di sini menunjukkan sama ya, hampir tadi 12. Ini 12,76, tadi 12, hampir 13, 12,9. Seharusnya ini untuk starter ini sudah kuat ngangkat, tapi kok kenapa ini tidak kuat ngangkat? Atau kita cek dulu untuk bending starternya. Bentar, ini perhatikan nih, kunci kotak on. Nah cetek. Tapi kok kenapa ini perhatikan nih, ini kan arus 12 volt ya yang dari
si aki. Nah, ketika ini kan arus 12 volt juga sama, ini yang langsung ke dinamo starter. Cuman ini ngirim arus 12 volt ketika sudah kita menekan tombol starternya. Jadi arus yang 12 volt yang dari aki dari sini, nah lalu bisa menyambung ke sini. Nah, perhatikan di sini kita tekan tombol akselnya, tombol starternya. Nah, jadi dia langsung mentransfer ke sini ketika sudah dikasih arus positif dan negatif. Jadi untuk Benix starter ini dia kerjanya jadi cuma menjembatani arus 12 volt yang masuk ke dinamo starter yang dari aki ya. Nah, ini stuck doang, padahal ini 12 volt untuk tegangan akinya. Atau kita lihat dulu dari tutup sininya nih untuk dinamonya dia muter apa tidak ya. Oke, baunya sudah kita lepas. Nah, sekarang kita buka dulu. Oke, sudah kita lepas untuk gigi penghantarnya. Nah, sekarang kita tombol starter dulu, kunci kontak on. Nah, perhatikan di sini untuk dinamonya dia tidak muter, padahal ini sudah ditekan tombol starternya. Kemungkinan kita bakal ngebuka untuk yaitu dinamo starternya ya. Soalnya ini tidak muter nih, perhatikan di sini. Nah, ini tidak muter untuk dinamonya. Oke. Berarti sekarang kita buka dulu untuk dinamonya. Takutnya dinamonya dia bermasalah. Entah itu magnetnya lepas atau arang starternya dia sudah tipis. Oke bang ya, kita buka dulu untuk yaitu dinamo starternya. Oke, untuk dinamonya sudah kita lepas. Nah, sekarang kita buka dulu, kita lihat dulu kondisinya. Ya, untuk magnetnya ini masih menempel ya, masih bagus, jadi nggak lepas. Biasanya kalau misalkan lepas dia suka berat untuk di starternya. Nah, bisa dilihat dia kotor doang, banyak debu. Nah, adapun untuk ini nih, perhatikan di sini atau kita lihat dulu. Nah, untuk daripada cool starternya dia habis. Nah, bisa diperhatikan nih, ini penyebab yang membuat starter dia tidak kuat ngangkat. Nah, bisa diperhatikan ini juga sampai remuk begini ya, sampai lepas begini. Oke, berarti pokok permasalahan untuk starter dia tidak kuat ngangkat nih. Untuk arang starternya atau cool starternya dia habis. Nah, bisa dilihat ini mah parah banget, ini mah bukan habis lagi. Nah, ini sampai patah begini yang sebelah sini. Oke, sekarang kita ganti dulu untuk arang starternya. Kita fokus untuk melakukan pergantian yaitu untuk cool starternya ya. Mudah-mudahan cuma di sini doang pokok permasalahannya. Oke, kita pasang dulu. Mohon maaf kalau misalkan dipotong-potong videonya, takut durasinya kepanjangan. Oke, satu lagi untuk masalah gulungannya, nah bisa perhatikan di sini. Nah, ini sudah rusak sekali ya. Nah, bisa dilihat. Jadi yang kemakan tuh waktu arang starternya di sini doang nih. Yang ini dia kemakan. Nah, kita bakal mencoba untuk menghamplasnya dulu ya, jadi supaya rata ininya, jadi supaya kemakan semuanya. Apakah nanti berhasil apa tidak, tapi mudah-mudahan berhasil. Soalnya kalau misalkan cari ini dia agak susah sekali untuk gulungan atau dinamo ininya ya. Kita mencoba melakukan yaitu untuk menghaluskan untuk kuningan ininya ya. Oke. Oke, untuk arang starternya sudah kita ganti. Ini sama ya dengan Mio, kita menggunakan Mio. Dan untuk gulungannya, nah bisa diperhatikan ini tengahnya agak dalam ya, jadi kita papas untuk pinggirnya doang. Nah, bisa dilihat jadi supaya tidak rawan selip. Oke, sekarang kita pasang dulu dan nanti kita lihat gimana hasilnya setelah melakukan pergantian arang starter dan untuk penghamplasan ini, apakah starternya normal kembali atau tidak. Oke, untuk dinamonya sudah kita pasang. Nah, sekarang kita tinggal mengetes daripada dinamonya ya. Perhatikan. Nah, sekarang dia muter kembali ya untuk dinamonya, berfungsi kembali. Bisa diperhatikan juga di sebelah sini.
Kita pasang dulu ya untuk gigi penghantarnya. Oke, untuk gigi penghantarnya sudah kita pasang ya. Nah, sekarang kita tinggal mengetes untuk starternya. Kunci kontak on, tombol starter. Nah, perhatikan di sini. Nah, sekarang dia starternya mau lagi ya. Berarti adapun masalah starter dia tidak kuat ngangkat. Yang pertama, untuk akinya dia tekor dikarenakan pengisiannya dia tidak maksimal ya. Terus yang kedua, gulungan atau arang starternya dia sudah aus, sudah habis. Jadi macet atau tidak bisa starter. Soalnya tipis banget. Oke, sekarang kita nyalain dulu atau kita pasang dulu tanknya semuanya. Dan satu lagi ini untuk lampunya kita DC-in ya. Untuk caranya seperti tadi ya. Oke, kita pasang dulu semuanya. Oke, untuk tankingnya sudah terpasang. Nah, sekarang kita tinggal tes, kita nyalain motornya. Kita lihat starternya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, lagi. Oke, sekali lagi. Motornya sudah bagus, starter sudah jalan dan pengisiannya juga sudah bagus. Mungkin segitu aja dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.